Halo, perkenalkan aku Mia. Di channel ini aku akan berbagi informasi seputar beasiswa, khususnya beasiswa LPDP, dan pengalaman aku mengikuti serta lolos beasiswa LPDP tahun 2021 kemarin. Nah, buat kalian para pejuang beasiswa LPDP yang berniat untuk daftar tahun 2022 ini, di video kali ini aku akan membahas 9 hal penting yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian daftar beasiswa LPDP tahun 2022 ini. So, tonton ya sampai akhir, jangan di skip supaya kalian gak kelewatan informasi penting yang ada di video ini. Oke, buat kalian para scholar hunter yang berniat untuk daftar beasiswa LPDP tahun 2022 ini, ada kabar baik untuk kalian semua. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Bapak Andin Hadianto, tahun ini beasiswa LPDP akan dibuka dalam 2 gelombang atau 2 tahap. Gelombang pertama itu akan dibuka pada bulan Februari, bulan ini banget, sampai dengan bulan Maret. So, buat kalian yang udah siap semua persyaratannya atau berkas-berkasnya, langsung aja kalian bisa ikut di tahap pertama. Dan juga ada gelombang kedua, itu di bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 ini. Oke, selain itu kalian juga bisa langsung cek ke website resmi LPDP. Kemudian kalian pilih pada bagian beasiswa, lalu pilih pendaftaran dan penjadwalan. Nah, di sana kalian akan menemukan informasi seputar pendaftaran beasiswa LPDP, baik itu tahap 1 dan juga tahap 2. Jadi untuk tahap 1 itu akan dibuka pada bulan Februari sampai dengan Maret 2022, dan untuk tahap 2 akan dibuka pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini. Jadi pendaftaran itu akan dibuka pada tanggal 25 Februari dan penutupannya pada tanggal 27 Maret. Kemudian pada tanggal 28 Maret itu ada seleksi administrasi sampai tanggal 12 April 2022 itu pengumumannya. Jadi semangat ya guys. So, buat kalian para scholar hunter yang berniat untuk daftar beasiswa LPDP tahun 2022 ini, langsung aja kita bahas 9 hal penting yang perlu kalian persiapkan. Catat ya, jangan sampai ketinggalan. Yang pertama yaitu KTP terbaru. Nah, kalian akan diminta untuk mengupload hasil scan KTP kalian karena salah satu persyaratan penerima beasiswa LPDP merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP kalian. Yang kedua adalah ijazah kalian. Untuk mendaftar jenjang magister, kalian diminta untuk mengupload hasil scan ijazah S1 atau diploma 4 kalian. Dan untuk mendaftar jenjang doktoral, kalian akan diminta untuk mengupload hasil scan ijazah S2. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu transkrip nilai. Untuk kalian yang mendaftar jenjang magister, kalian diminta untuk melampirkan transkrip nilai S1 atau D4 kalian. Dan untuk kalian mendaftar jenjang doktoral, kalian akan diminta untuk melampirkan transkrip nilai S2 kalian. Transkrip nilai ini penting karena di persyaratan LPDP itu biasanya LPDP meminta IPK minimal, misalnya untuk jalur reguler pada tahun 2021 kemarin itu IPK minimal untuk pendaftar jenjang magister yaitu 3,00 dan untuk pendaftar jenjang doktoral itu 3,25. Jadi IPK minimal ini akan ditentukan berdasarkan jalur yang kalian pilih nantinya. Apakah kalian akan mendaftar jalur reguler atau afirmasi atau targeted.
Lalu yang keempat adalah scan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga resmi. Karena tidak semua sertifikat bahasa Inggris itu dikeluarkan oleh lembaga resmi, jadi sebelum kalian ambil tes, baik itu TOEFL ataupun IELTS, kalian pastikan bahwa lembaga tersebut terdaftar dan diakui. Jadi, misalnya untuk kalian pendaftar beasiswa LPDP dalam negeri, biasanya kalian akan diminta melampirkan sertifikat TOEFL ITP. Nah, saran dari aku untuk sertifikat bahasa Inggris ini sebaiknya kalian persiapkan dari jauh-jauh hari, karena biasanya sertifikat ini tidak langsung keluar setelah kalian tes. Misal untuk kalian pendaftar LPDP dalam negeri dan biasanya diminta sertifikat TOEFL ITP. Setelah kalian tes TOEFL ITP, biasanya sertifikat itu tidak langsung keluar. Kalian perlu menunggu sekitar 7-14 hari kerja. Sedikit cerita pengalaman aku di tahun 2021 kemarin, jadi aku mengambil tes TOEFL ITP itu di bulan Agustus 2021, yang mana itu bertepatan dengan jadwal pendaftaran LPDP tahap 2, yaitu bulan Agustus sampai awal September 2021. Nah, ketika aku mulai mencari di beberapa lembaga bahasa yang menyediakan tes TOEFL ITP, itu cukup sulit aku menemukan jadwal yang kosong karena banyak juga orang-orang yang akan mengambil tes TOEFL ITP yang sepertinya para pendaftar LPDP juga. Nah, untungnya aku dapat jadwal di pertengahan bulan Agustus. Dan setelah aku tes pun, yang biasanya sertifikat itu keluar 14 hari setelah kita tes, di bulan Agustus itu aku baru mendapatkan sertifikat sekitar hampir 3 minggu atau 20 hari. Dan untungnya aku masih sempat untuk submit dan daftar beasiswa LPDP tahap 2 kemarin. Jadi aku submit itu di tanggal 6 September, yang mana penutupan seleksi administrasi LPDP itu di tanggal 8 September. Tinggal 2 hari sebelum penutupan. Jadi saran aku untuk kalian, kalau bisa jangan mepet, takutnya nggak kekejar deadline dari seleksi administrasi beasiswa yang kalian kejar. Jadi kalau bisa persiapkan dari jauh-jauh hari sertifikat bahasa Inggris kalian yang diminta. Oke, kemudian masuk ke yang kelima, yaitu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bisa dari akademisi ataupun atasan di tempat kalian bekerja saat ini. Nah, buat kalian misalnya yang fresh graduate, belum ada pengalaman kerja, kalian bisa minta surat rekomendasi dari dosen yang pernah mengajar kalian ataupun dari pembimbing skripsi kalian waktu S1 kemarin. Untuk kalian yang sudah pernah bekerja, kalian bisa meminta surat rekomendasi dari atasan kalian. Jadi pengalamanku kemarin, aku minta surat rekomendasi dari 2 pihak, yaitu pembimbing skripsi aku waktu S1 dan juga atasan saat aku bekerja. Saran aku untuk surat rekomendasi ini diberikan oleh orang yang benar-benar mengenal baik kalian, yang pernah berinteraksi ataupun bekerja sama langsung bersama kalian, sehingga orang ini bisa secara objektif dan juga tahu betul bahwa kalian itu layak menjadi awardee beasiswa LPDP. Oke, lanjut. Yang keenam yaitu surat izin mengikuti seleksi dari perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja. Biasanya surat ini digunakan oleh mereka yang telah bekerja. Lalu lanjut, yang ketujuh yaitu LOA. LOA sendiri atau biasa disebut dengan Letter of Acceptance merupakan surat resmi atau bukti dari pihak kampus yang menyatakan bahwa kalian diterima untuk berkuliah di kampus tersebut.
LOE sendiri biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu LOE conditional dan juga unconditional. LOE conditional itu biasanya ketika kalian diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan, misalnya ada dokumen yang belum lengkap, ataupun misal skor bahasa kalian belum memenuhi, maka pihak kampus meminta kalian untuk memenuhi kekurangan tersebut. Sedangkan LOE unconditional adalah LOE yang menyatakan bahwa kalian memang benar-benar diterima di kampus tersebut tanpa persyaratan lagi. Dari pihak LPDP sendiri biasanya mereka meminta LOE unconditional. Namun buat kalian yang belum mempunyai LOE, jangan berkecil hati karena kalian pun tetap bisa mendaftar di jalur non-LOE. Jadi biasanya LPDP itu membuka dua jalur, yaitu jalur LOE dan juga non-LOE. Kemarin di tahun 2021 sendiri, aku mengikuti pendaftaran di jalur non-LOE. Jadi walaupun kalian belum punya LOE, kalian juga tetap bisa daftar, guys. Lalu yang ke-8, yaitu kalian jangan lupa selalu pantengin website LPDP di sini. Karena di sana informasi yang paling valid dan juga terpercaya, baik itu seputar panduan ataupun timeline pendaftaran, kalian bisa mendapatkannya di website tersebut. Yang ke-9 dan tak kalah penting yaitu gabung di grup LPDP. Misal kalian ingin memilih perguruan tinggi dalam negeri, kalian tinggal cari di Telegram LPDP DN 2022. Nah, kalian bisa join di situ. Ataupun kalau kalian memilih LPDP luar negeri, kalian bisa cari di Telegram LPDP LN 2022. Nanti kalian akan ketemu, kalian tinggal masuk di grup tersebut. Di sana kalian bisa dapat banyak info-info terbaru terkait LPDP dan juga kalian bisa diskusi dengan sesama Scholar Hunter ataupun dengan para wordy di grup tersebut. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang masih penasaran ataupun ada pertanyaan, feel free untuk komen di bawah. Semangat untuk kalian semua para pejuang beasiswa. Semoga tahun ini kalian juga bisa lolos menjadi wordy beasiswa LPDP. Good luck ya untuk kalian semua. See you di next video. Bye.